pada video kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, teman-teman semua di sini pasti merasa kurang dalam konsentrasi belajarnya dan mempertanyakan apa sih konsentrasi belajar itu. Nah, baik, mari kita dengarkan penjelasan materinya. Nah, materi bagian pertama yaitu pengertian meningkatkan konsentrasi belajar. Menurut Dimyanti dan Mujino pada tahun 2009, konsentrasi belajar adalah kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses untuk memperolehnya. Dan juga menurut Surya pada tahun 2009, konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan siswa pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau memisahkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Secara umum, konsentrasi merupakan suatu proses pemusatan pikiran terhadap suatu objek tertentu. Berarti tindakan atau pekerjaan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan memusatkan seluruh panca indera yang kita miliki, bahkan yang bersifat abstrak sekalipun seperti perasaan. Konsentrasi ketika mendengarkan guru menyampaikan materi saat proses pembelajaran berlangsung yang harus kita lihat, dengar, dan simak dengan sungguh-sungguh. Bertanya bila diperlukan, mencatat bila terdapat pembahasan penting agar maksud maupun tujuan yang disampaikan dapat kita terima dengan baik. Nah, pengertian belajar. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman, yang artinya belajar adalah suatu proses atau bukan suatu hasil. Belajar tidak hanya mengingat akan tetapi mengalami. Dan menurut Arthur J. Gates, belajar adalah perubahan tingkah laku melalui pengalaman dan latihan. Dan sedangkan menurut Kilford T. Morgan, belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif, tetap yang merupakan hasil pengalaman yang lalu. Nah, selanjutnya yaitu adalah dari penjelasan pengertian konsentrasi dan pengertian belajar. Jadi pengertian konsentrasi belajar adalah terpusatnya perhatian siswa pada proses pembelajaran yang berlangsung tanpa melakukan hal-hal lain. Dan menurut Dimyanti dan Mujino, konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Konsentrasi besar pengaruhnya terhadap belajar seorang siswa. Jika seorang siswa mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, jelas belajarnya akan sia-sia karena hanya membuang tenaga, waktu, pikiran maupun biaya. Dan seseorang yang dapat belajar dengan baik adalah seseorang yang dapat berkonsentrasi dengan baik. Nah, materi yang kedua yaitu faktor-faktor pendukung dan penghambat konsentrasi belajar. Nah, faktor pendukung konsentrasi belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal yaitu mencakup jasmani, yaitu kondisi badan yang normal, cukup tidur dan istirahat, mengonsumsi makanan dan minuman sehat, seluruh panca indera berfungsi dengan baik, detak jantung normal, irama napas berjalan baik, sama halnya dengan jantung, irama napas juga mempengaruhi ketenangan. Nah, yang kedua itu adalah rohani. Nah, rohani yaitu kondisi kehidupan sehari-hari cukup tenang, memiliki sifat baik, taat beribadah, tidak dihanggapi berbagai jenis masalah yang terlalu berat, tidak emosional, memiliki rasa percaya diri yang cukup, tidak mudah putus asa, memiliki kemauan yang keras, tidak mudah paham dan bebas dari berbagai gangguan mental seperti rasa takut, was-was, dan gelisah. Nah, yang kedua yaitu adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini mencakup lingkungan, yaitu terbebas dari berbagai suara yang keras dan bising sehingga dapat mengganggu ketenangan. Udara sekitar harus cukup nyaman, bebas dari polusi dan bau yang mengganggu. Dan yang kedua yaitu adalah penerangan harus cukup agar tidak mengganggu penglihatan. Yang ketiga, orang-orang di sekitar harus mendukung suasana tenang, apalagi lingkungan tersebut merupakan lingkungan belajar. Nah, selain faktor pendukung, ada pula faktor penghambat dari konsentrasi belajar. Nah, faktor penghambat ini juga ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya yaitu mencakup satu, faktor jasmania.
yang bersumber dari kondisi jasmani seseorang yang tidak berada di dalam kondisi normal atau mengalami gangguan kesehatan, misalnya mengantuk, lapar, haus, gangguan pancara indera, gangguan pencernaan, gangguan jantung, gangguan pernapasan, dan gangguan lainnya. Nah, yang kedua adalah faktor rohaninya, yaitu berasal dari mental seseorang yang menimbulkan gangguan konsentrasi seseorang, misalnya tidak tenang, mudah gugup, emosional, tidak sabar, mudah cemas, stres, depresi, dan sejenisnya. Nah, kedua itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu gangguan yang sering dialami oleh adanya rasa tidak nyaman dalam melakukan berbagai kegiatan yang melakukan konsentrasi penuh. Misalnya ruang belajar yang sempit, kotor, yang berpolusi, dan suhu udara yang panas. Nah, materi selanjutnya yaitu manfaat mengetahui meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, beberapa manfaat yang diperoleh apabila siswa berkonsentrasi ketika pembelajaran antara lain, yang pertama, konsentrasi belajar baik dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa. Yang kedua, siswa akan mudah menyerap, memahami, dan mengelola segala informasi dalam pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, konsentrasi belajar siswa yang rendah akan menimbulkan aktivitas yang berkualitas rendah, ketidakseriusan dalam belajar, serta rendahnya daya pemahaman terhadap materi. Dan sebaliknya, konsentrasi belajar siswa yang tinggi akan merangsang aktivitas belajar siswa menjadi berkualitas. Siswa menjadi lebih serius dalam pembelajaran, serta daya pemahaman siswa menjadi lebih baik. Nah, materi bagian terakhir yaitu adalah cara meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, ada beberapa cara untuk meningkatkan konsentrasi belajar, antara lain, yang pertama, memberikan kerangka waktu yang jelas. Yang kedua, mencegah siswa agar tidak terlalu cepat berganti dari satu tugas ke tugas yang lain. Yang ketiga, mengurangi jumlah gangguan dalam kelas. Yang keempat, memberikan umpan balik dengan segera. Dan kelima, merencanakan tugas yang lebih sedikit daripada memberikan satu sesi yang banyak. Yang terakhir, menerapkan tujuan dengan menawarkan hadiah untuk memotivasinya agar terus bekerja. Nah, untuk karakteristik anak SD itu adalah senang bermain, sehingga menuntut guru untuk merancang model pembelajaran yang bermuatan permainan. Permainan di sini diartikan sebagai kegiatan yang menyenangkan dan juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi siswa. Tujuan utamanya adalah memudahkan siswa dalam menerima pembelajaran di kelas dengan cara yang menarik sehingga dapat menarik perhatian siswa. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan materi dari saya, dan saya harap teman-teman semua dapat memahami penjelasan materi saya mengenai konsentrasi belajar, dan teman-teman semua juga bisa menerapkannya pada kehidupan masing-masing. Saya mohon maaf apabila saya masih memiliki banyak kesalahan kata dan video ini masih banyak kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.